Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pandang saya sekarang. Bukan kepala 8, tapi dibalik kepala 18. Pemudi zaman Jepang. Pemudi zaman Jepang. Remaja kolot. Kami tidak mau berpanjang-panjang. Karena kalau melihat proses panjang teuing, liur, matak mumet. Tahu mumet? Liur kepala. Kalau mengungkit kesalahan tidak akan tercatat segerobak. Kita mau intinya aja ya. Jadi ada 3 poin barangkali ya. Di situ kita lihat adili Jokowi atau makjulkan Pupu Papa. Nah, kalau saya sih ya, nggak tahu si Nur ya, lebih condong toksitnya dulu dikeluarkan. Toksit, tahu toksit? Pupu Papa itu dulu. Karena kalau Jokowi mah dia kan sudah tidak menjabat, jadi dasarnya sulit. Apalagi katanya ada pasukan berani mati ya, teng mati dari mana? Mati ti heula merenya, atau mati ulang ti heula asli. Nah, jadi kalau kita mah berdasarkan fakta dan lapangan. Jadi begini ya, yang sudah jelas ya. Tuh kenapa saya mengatakan bahwa Pupu Papa dulu. Pertama, ketika dia pendaftaran, udah jelas dia salah melanggar undang-undang. Di zaman babaheulanya 40 tahun yang lalu ya, 50. Masa ada suatu peraturan dirubah cuma dalam sehari, batas umur eta. Kemudian dari uraian ini, uraian dokter fisiologi ya, itu udah jatuh sakit. Di atas ini malah, di atas apa tuh, paranoid. Udah jelas sakit. Dan maaf loh ya, tadi ada ibu ahli IT bahwa Pupu Papa itu punya dia. Tadi bu siapa? Ya, itu udah jelas, sudah pernah saya tanyakan, cuma saya nggak boleh ngebocorin ke siapa ya. Memang jelas Pupu Papa itu punya si Gibran. Tapi saya pernah baca di YouTube, kok dilempar ke Rosuryo? Kurang ajar nggak? Kan kurang ajar nggak? Hah? Saya kurang ajar banget, kurang ajar. Belegug tak Sundama. Sundama belegug. Jadi mengapa sandarannya kuat? Satu, dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit. Sakitnya di atas paranoid. Jadi di atas apa ya? Di atas dia mendekati. Jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan. Katanya makan gratis. Cek urang mah bukan program andalan. Program kurang ajar, melecehkan bangsa Indonesia. Masa kita mau balik zaman baheula? Zaman kerja paksa, langsung nyadong, bayangkan barejeng eta cenah tina 50 jadi 25 jadi 7,5, daharna 7.500. Kemudian yang lebih lucu lagi, duitnya mengutang katanya. Minjem. Jadi kalau saya usulkan nggak usahlah program makan gratis, katanya program kokojo belegug. Ya kalau orang Sunda bilang belegug saya kurang ajar. Naon, itu memalukan bangsa. Lebih baik tolong, sembako suruh turun supaya ibu bapaknya bisa beli sembako, beras. Sembako turun, jadi jangan membuat bangsa kita menjadi pengemis seperti orang-orang somnya dong. Apa nggak malu ke luar negeri? Jadi sembako programnya turunkan. Kemudian maaf, tolong ya Pak Prabowo, segera putus mata rantai beliau dengan Mulyono. Putus mata rantainya. Seperti begini ya, salah satunya ya nih ya. Prabowo kan janji ya mau menginginkan korupsi. Kemudian hari-hari ujuk-ujuknya Pak menaikkan PPN. Kalau saya mah bukan asal-asalan. Saya pengusaha walaupun kecil. PPN naik 2% besar artinya itu. Kalau untuk konglomerat ya, pengusaha gede yang dilindungi sama beliau, enak dia. Enak kan? Kalau kita nih pengusaha kecil ya di atas 1 M itu teh besar sekali. Kalau 2% dari 10 miliar berapa? 200 juta, sama dengan untungnya kita.
Itu kemudian juga masalah ini pemborosan. Maknya ada pegawai negeri katanya mau mau pensiunnya dibayarkan sekaligus. Tapi anggota DPR udah leho, masa mau dikasih pensiun seumur hidup? Di mana duitnya? Saya manggil aja bisa nggak mau bisa angan-angan. Dari mana duitnya? Sekarang Pak Sugeng Waras dapat pensiunnya, tidak mau dijadikan sekaligus dibayar. Hari mereka anggota DPR mau dibayar seumur hidup pensiunnya. Dan saya mencari doa tuh. Jadi itu satu. Kemudian masalah apa? Kemiskinan. Ya nanti. Yang kemiskinan itu terutama tolong program beliau itu turunkan harga sembako supaya rakyat bisa beli beras. Kita kan ya, ini terus aja ya. Mungkin kalau kita kan langsung ke tempat pembuangan sampah. Itu kalau kita kasih nasi sama beras ya Allah. Kemudian kalau kita ingat ada beberapa pemulung itu adalah usia produktif. Saya suka ingat anak cucu. Mereka mulung, kemudian tidurnya dengan sampah, makannya dengan sampah, air bersihnya juga hese. Itu jadi kita nih sepertinya sedang punya memberdayakan, mau bikin kopi gendong ya. Jadi itu yang ada di lapangan. Tolong, jadi Pak Prabowo ingat janji-janjinya itu. Kemudian masalah tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja di Indonesia dibayar murah, tapi kalau tenaga asing? Kemudian tenaga ahli juga Bapak ada yang di sini yang dari tenaga ahli. Tenaga ahli Indonesia itu kalau dibayar itu lebih rendah dari tenaga asing, tenaga ahli asing. Mereka dibayar dolar dengan fasilitas. Tenaga ahli orang mah dibayarnya itu tidak sesuai lah. Jadi tolong patah rantai Prabowo diputus dengan Jokowi. Itu tolong. Kalau itu nggak diputus, cabe-cabe baik. Tolong ya Pak Prabowo, segera putus mata rantai beliau dengan Mulyono.